Pernah nggak sih Anda mikir kenapa strategi trading yang di atas kertas kelihatannya super cuan, tapi pas dipraktekkan malah bikin akun ludes nggak bersisa? Banyak yang ngira kuncinya cuma di kapan harus beli dan jual. Seolah kalau punya indikator paling canggih, otomatis bakal kaya raya. Tapi, tunggu dulu. Hari ini kita bakal bongkar rahasia matematis di balik layar, yang nyatanya beda banget. Ini bukan soal seberapa jago Anda nebak arah pasar, tapi tentang seberapa tangguh Anda bisa bertahan hidup. Coba bayangkan skenario ini ya. Anda dikasih sebuah koin. Tapi bukan koin biasa. Koin ini udah dimanipulasi sedemikian rupa, sampai secara matematis pasti bakal mendarat di sisi angka 60% dari total lemparan. Terus, Anda disuruh taruhan pakai koin itu berkali-kali. Kedengarannya kayak jalan tol buat cepet kaya kan? Nggak mungkin kalah dong. Secara logika Anda punya keunggulan telak nih. Tapi, tebak apa yang terjadi di dunia nyata? Dalam sebuah eksperimen yang benar-benar ngetes skenario koin manipulasi ini, 28% pesertanya, lebih dari seperempat orang yang ikut, malah bangkrut total. Modal mereka habis tak bersisa. Padahal mereka udah dikasih jaminan menang loh. Kok bisa? Alasannya simpel banget. Mereka terlalu serakah. Naruh taruhan kegedean di satu lemparan. Jadi pas kebetulan kena apes beberapa kali berturut-turut, modalnya langsung amblas sebelum keunggulan 60% tadi sempat bekerja. Nah, buat paham kenapa insting kita soal resiko itu sering banget meleset, hari ini kita bakal ngebahas 5 hal penting. 1. Paradoks trader yang untung. 2. Membongkar resiko kehancuran. 3. Mekanika bertahan hidup. 4. Kriteria Kelly. Dan kelima, Kelly fraksional dan penerapannya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, paradoks trader yang untung. Coba rasapi, fakta yang cukup bikin nyesek ini. 70-80% day trader aktif itu berujung rugi dalam periode 12 bulan manapun. Menurut riset dari berbagai universitas, kebanyakan dari mereka itu bikin akunnya berdarah-darah sampai kering, bukan karena nggak jago baca grafik, tapi karena mereka benar-benar abai sama yang namanya penentuan ukuran posisi. Poin krusialnya begini, punya ekspektasi positif itu nggak sama dengan jaminan bakal sukses. Punya strategi yang secara matematis menang, itu percuma aja, benar-benar nggak ada artinya. Kalau Anda keburu bangkrut sebelum profitnya kerasa. Anda nggak akan bisa nikmatin hasil menang jangka panjang kalau di babak pertama aja udah ditendang keluar dari permainan kan? Makanya kita lanjut ke bagian kedua, membongkar risiko kehancuran. Di sini kita harus bisa bedain mana risiko drawdown dan mana risiko kehancuran. Ibaratnya pohon lagi kena badai ya, drawdown itu kayak pohon yang melengkung dan daun-daunnya rontok karena angin. Emang sih bikin panik, tapi pohonnya masih hidup dan nanti bisa tumbuh lagi. Tapi kalau resiko kehancuran, itu ibarat pohonnya kecabut sampai ke akar-akarnya. Game over. Strategi Anda dipaksa berhenti karena modalnya udah nggak ada. Secara definisi, risiko kehancuran itu probabilitas statistik di mana akun Anda anjlok menyentuh batas maut tertentu sebelum Anda sempat pulih atau lanjut trading. Batas maut ini beda-beda buat tiap orang ya. Misalnya Anda pakai akun dari prop firm yang ngasih aturan maksimal drawdown 5%. Nah, nyentuh angka 5% itu aja udah jadi titik kehancuran mutlak buat Anda. Nggak perlu nunggu saldo habis 100% buat dibilang hancur. Terus, apa aja sih variabel yang bikin kita hancur? Cuma ada beberapa kok. Win rate, rasio imbal hasil, ukuran akun, dan penentuan ukuran posisi alias persentase resiko per trade. Nah, dari semua ini, pasar kan yang ngontrol seberapa sering kita menang. Tapi, satu-satunya hal yang 100% ada di tangan Anda adalah penentuan ukuran posisi tadi. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, mekanika bertahan hidup. Langkah pertamanya gampang tapi sering dilewatin. Pertama, pastikan Anda ngecek win rate dari jurnal trading asli ya, bukan ngira-ngira aja. Kenapa? Soalnya ego kita itu suka melebih-lebihkan seberapa sering kita menang. Kalau Anda pakai tebakan kosong buat ngitung unit resiko, wah itu sih sama aja cari mati. Coba deh perhatiin angka-angka di sini. Ini bakal jadi momen aha buat Anda. Kalau win rate Anda 50% dengan risiko cuma 1% per trade, peluang Anda buat hancur itu di bawah 1%. Aman banget. Tapi lihat apa yang terjadi kalau Anda nekat naikin risikonya jadi 5% per trade. Tiba-tiba probabilitas kehancuran Anda meledak jadi 22%. Padahal strateginya sama persis loh. Kok bisa sih loncatnya se-ekstrem itu? Ingat ya, menggandakan risiko itu bukan berarti menggandakan peluang hancur, tapi menaikkannya secara eksponensial. Rentetan kalah 10 kali berturut-turut itu bukan cuma mungkin terjadi, tapi pasti terjadi cepat atau lambat kalau Anda trading cukup lama. Jadi naikin risiko sedikit aja itu bakal ngancurin lapisan pelindung yang nahan Anda dari nasib buruk. Kalau tebak-tebakan acak itu bahaya banget, terus solusinya apa dong? Yuk bahas di bagian keempat, kriteria Kelly. Kriteria Kelly ini ibarat senjata pamungkas kita.
Ini adalah rumus matematika yang dibikin tahun 1956 di Bell Labs. Tujuannya simple, nyari ukuran taruhan paling optimal yang bisa memaksimalkan pertumbuhan modal jangka panjang sambil menekan resiko kehancuran sekecil mungkin. Bahkan, legenda investasi kayak Warren Buffett aja pakai konsep ini. Rumusnya kayak gini nih. Kelihatannya ribet, tapi intinya dia ngitung persentase modal yang harus dipertaruhkan. Kalau kita masukin win rate 60%, dengan rasio imbal hasil 1,5 ke rumus ini, hasilnya lumayan bikin kaget. Rumus Kelly bakal nyuruh Anda mempertaruhkan 40% dari modal Anda dalam satu kali trade buat dapetin pertumbuhan paling maksimal. Gila kan? Tapi jujur aja, mana ada yang kuat mentalnya buat itu? Disinilah kita masuk ke bagian kelima, Kelly fraksional dan penerapannya. Mempertaruhkan 40% modal di satu kali klik itu sama aja naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Psikologi manusia nggak didesain buat nahan stres sedahsyat itu. Makanya, pro trader pakai yang namanya Kelly Fractional. Mereka cuma ambil seperempat atau setengah dari batas maksimal Kelly tadi. Tujuannya sebagai peredam kejut pas pasar lagi volatil, biarpun mengorbankan sedikit potensi cuan maksimalnya. Jadi, aturan praktisnya buat bertahan hidup itu begini. Pertama, pakai ukuran Kelly fraksional. Cukup 25-50% aja. Kedua, kelola yang namanya panas portofolio atau total resiko dari semua posisi Anda yang lagi kebuka. Dan ketiga, kalau lagi drawdown besar, jangan malah balas dendam. Langsung hitung ulang unit resiko dan kecilin ukuran trade Anda. Pesan terpenting yang wajib Anda bawa pulang dari sini adalah memastikan modal Anda tetap hidup itu adalah prasyarat mutlak sebelum ngomongin untung berbunga-bunga. Anda benar-benar nggak bisa ngembangin portofolio kalau dari awal nggak ngerancang pertahanan matematis buat ngadepin kondisi pasar yang paling brutal sekalipun. Jadi, saya mau nanya nih, apakah ukuran posisi yang Anda pakai sekarang itu udah pakai perhitungan matematis yang matang atau jangan-jangan cuma sekedar judi pakai feeling? Coba deh evaluasi lagi. Jangan sampai Anda ngerasa udah punya koin emas tapi malah hancur gara-gara nggak tahu cara mainnya.